Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil abya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, jelas di dalam surat Al-Asyr bahwa keberuntungan dan kerugian sangat dilihat dari sikap orang dari waktu ke waktu. Marilah kita lebih simpelkan agar kita beruntung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jadi sekarang tiap waktu 4 ini yang harus kita lakukan. Cukup 4. Yang pertama, amanu, beriman, paham kebenaran. Tiap hari harus belajar, bukan hanya mendengar, dan juga bukan hanya melihat, tapi kita juga harus paham. Karena Rasulullah SAW menjanjikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah pahamkan agama. Pertanyaannya, setiap hari seberapa bertambahkah pemahaman kita tentang kebenaran? Hari terus berganti. Iman itu pupuknya adalah ilmu. Orang yang tidak belajar, maka ia tidak akan paham. Tidak paham, maka ia tidak akan kuat iman. Itu sangat rugi. Makanya kita harus punya waktu untuk belajar. Itu sangat wajib. Karena itulah yang membuat kita beruntung. Umur makin tua, masalah selalu bertambah, tetapi pemahaman tidak bertambah. Pasti hanya emosi dan mungkin tensi yang bertambah. Ingat, belajar itu kuncinya paham. Pahamlah yang membuat kita bisa berbuat sesuatu. Yang kedua, wa 'amilus sholihat. Pastikan setiap aktivitas apapun yang dilakukan oleh kita harus jadikan amal soleh. Rugi kalau kita melakukan aktivitas apapun tetapi tidak menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar, sekolah, bekerja, bisnis, aktivitas apapun harus menjadi amal soleh. Maka kuncinya ada 2. Periksa niat, apa yang saya cari. Yang pertama, harus lillahi ta'ala. Dan yang kedua, benarkah ini yang saya lakukan di jalan Allah atau tidak? Itu saja yang kita pikirkan. Mau bicara, mau berbuat, mau berdagang, mau kerja, 2 saja pikiran kita. Niat saya apa? Cara kerja saya dan cara kerja saya benar atau tidak. Yang ketiga,
Setiap hari kita harus tawasau bil haq, mencari input, nasihat, supaya kita bisa tahu apa yang harus kita perbaiki dan harus stand up, harus berbuat sesuatu, mengajak orang lain menjadi baik. Jangan pasif. Lihat orang buang sampah sembarangan, kita jangan diam. Melihat orang parkir sembarangan, ya kita jangan diam. Harus mengajak orang menjadi baik dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tidak beruntung kalau kita hanya diam saja. Karena kalau orang baik diam, maka kesempatan akan diambil oleh orang yang tidak baik. Lihat orang parkir sembarangan, kita diam, maka akan banyak orang yang parkir sembarangan. Lihat orang jualan tidak pada tempatnya, kita hanya diam, maka akan banyak orang yang berjualan tidak pada tempatnya. Orang merokok, rokoknya dibuang sembarangan, kita juga hanya diam, maka akan banyak sampah yang berceceran. Itu semua karena kita diam, dan itu tidak baik dalam agama Islam. Dan yang masih menjadi masalah kita saat ini, ada orang yang sibuk memperbaiki diri, tetapi tidak pernah peduli pada orang yang berbuat kesalahan. Jadi, kalau kita ingin termasuk orang yang beruntung, maka tidak cukup hanya memperbaiki diri, tapi kita harus solih dan muslih, mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran dengan cara yang hikmah. Dan yang terakhir atau yang keempat, yang saya hafal ya, tiap hari kita harus melatih diri agar kita bisa menahan diri dan mengendalikan diri, dan mengajak orang lain untuk menjadi ahli sabar, tawasau bis sabar. Karena semua masalah yang kita hadapi kali ini diawali dari ketidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menahan diri, dan tidak mengajak orang lain untuk mengendalikan diri. Semua dosa, semua maksiat itu karena ketidaksabaran. Oleh karena itu, meningkatkah kita menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga hati, dan menjaga sikap. Dan ajak orang lain untuk melatih kemampuan menjaga lisan, pikiran, dan hati. Inilah orang yang beruntung. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, mudah-mudahan surat Al-Hasyr ini tidak hanya kita hafalkan dan baca saja, tetapi harus kita amalkan, kita pahami, dan yang terpenting harus kita amalkan dan kita dakwahkan. Ajak orang lain untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Semoga kita menjadi orang yang beriman teguh. Semua aktivitas kita jadi amal soleh, paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, dan bersabar hadapi semua keadaan.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa semua. Astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.